Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kondensat atau feed water system, kondensat system, turbine gland steel system, dan feed water system. Saya Jeffrey Rulianto dengan NIM 21. Saya Dela Guspitasari dengan NIM 29. Saya Den Fadila dengan NIM 28. Sekian, kami akan mempresentasikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Guspitasari dengan NIM 4232311029. Saya dari kelompok 2. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang kondensat atau feed water heaters. Berikut penjelasan dari saya. Oke, yang pertama kita masuk ke FWH, X, dan bypass control yang blue. Yang blue ada di nomor 2 dari bawah. Lalu pastikan LP dan HP pada posisi reset semua. Yang kedua, tutup dan pastikan extraction MOV-nya tertutup. Yang tabel kedua. Yang ketiga, buka atau pastikan extraction drain valve-nya terbuka. Yang paling bawah. Oke, setelah ini kita masuk ke LP heaters level control. Ada yang di warna biru. Ada di paling bawah. Lalu atur dan pastikan LP heater 1-4 di titik normal, yaitu 0,0 cm. LP heaters 1, 2, 3, dan 4 0,0. Lalu pastikan titik setel pengontrol darurat di setel 7 cm. Sama 1, 2, 3, dan 4 juga. Oke, sambil menunggu saya kasih tahu bahwa tanda panah 2 itu untuk mengejas 2 kali lipat. Panah ke atas untuk menaikkan, panah ke bawah untuk menurunkan. Yang panah 1, panah ke atas 1 dan 1 ke bawah itu untuk mengejas sekali saja. Oke, bisa dilihat. Sambil menunggu, bisa teman-teman lihat. Oke, done. Setelah itu, atur LP heater 1-4, pengontrol level normal dan darurat menjadi auto. LP heaters 1, 2, 3, dan 4. LP heaters emergency 1, 2, 3, dan 4 juga. Semuanya menjadi auto. Jika sudah dipastikan semuanya menjadi auto, lalu masuk ke menu HP heaters level control, adjust atau pastikan titik setel pengontrol level normal darurat HP heaters 6 dan 7 itu menjadi 0, emergency-nya menjadi 7, sama seperti yang pertama. Ini 6 dan 7. Oke, sambil menunggu. Oke. Lalu terakhir atur HP heaters 6 dan 7, pengontrol level normal dan darurat menjadi auto. Keempat ini semua kita atur menjadi auto.
Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rolianto dengan NIM 423230121. Ya, jadi kita akan melakukan kondensat sistem, yaitu pastikan di tingkat tangki penyimpanan kondensat lebih besar dari 75%, tambahkan air jika perlu. Hal ini dilakukan dari tampilan kondensat. Instruktur dengan memilih 4%, 30%, 60%, dan 80%. Kemudian di sini ada tampilan pompa. Peringatan, startup dalam keadaan dingin biasanya menghabiskan banyak air. Siapkan persediaan air pengisian awal dan akan diatur ulang ke nilai normalnya. Adjust or verify the current normal makeup controller set point to 0 cm. Atur dan pastikan set point pengontrol kondisi kondensat normal makeup ke 0 cm. Place the condensate normal makeup control in auto. Atur controller the condensate normal makeup di auto. Atur dan pastikan control the condensate emergency makeup controller sekitar minus 3,0 cm bias. Atur controller condensate emergency makeup di auto. Atur atau periksa set point aliran kondensat ke 6 cm dan ditempatkan di auto. Titik setel ini di bawah set point alarm tingkat tinggi hot well dan akan mencegah alarm gangguan selama pengaktifan yang disebabkan oleh masuknya uap tambahan eksternal. Tahap selanjutnya yaitu start salah satu pompa transfer kondensat. Periksa keselarasan katup sistem kondensat untuk pemanas air umpan. Anda harus memeriksa untuk memastikan bahwa semua pemanas air umpan tekanan rendah sejajar untuk memungkinkan aliran ke DA aerator, mulai dari hot wheel dan ikuti pemipaan sampai ke DA aerator. Pastikan semua katup inlet dan outlet pemanas air umpan terbuka dan katup bypass tertutup. Untuk pompa kondensat pertama yang akan dimulai, buka katup throttle hingga sekitar 20%. Start pompa kondensat pertama. Setelah pompa kondensat berjalan selama sekitar 1 hingga 2 menit, buka katup debit pompa kondensat hingga 100%. Atur atau pastikan mode kondenser, pilih satu pada kontrol elemen. Kemudian, atur atau pastikan set point pengontrol di aerator diatur ke level 0,0 cm. Sesuaikan output pengontrol di aerator level untuk menetapkan ke level normal pada 0,0 cm. Kemudian, ketika level DA berada pada 0,0 cm, tempatkan pengontrol level DA aerator di auto. Atur the condensate polisher system in service, kemudian buka katup dalam dan katup luar condensate polisher. Setelah itu, tutup kembali katup condensate polisher. Sesuaikan set point DA aerator emergency overflow sekitar 5,0 cm. Kemudian, yang terakhir adalah atur pengontrol DA aerator emergency overflow di auto. Oke, lanjut. Yang ketiga ada turbin Glad Seal Steam System atau sistem segel kebocoran turbin. Oke, di step pertama, periksa sistem segel uap, perpipaan, dan keselarasan katup sebelum siap beroperasi. Step pertama ini diperuntukkan oleh orang yang berada di lapangan. Oke, setelah itu kita masuk ke step kedua. Buka kondenser vakum sistem yang berwarna hijau, pojok kiri paling bawah. Lalu pastikan buka penutup kondenser. Itu bisa dilihat open. Di step ketiga, masuk ke steam seal system yang berwarna hijau. Lalu buka pelindung sistem penyuplai uap bantu. Ada paling bawah kiri. Atau Glad Steam Supply from aux. Step keempat, open the Glad Steam Supply from main steam. Setelah itu, step kelima, open the Glad Steam Supply from CR isole valve, paling atas. Lalu step ke-6, jalankan satu Glad Steam Condenser X Blower. Ada di kanan, yang atas. Di start. Setelah itu kita kembali masuk ke kondenser vakum system, ada paling bawah kiri. Setelahnya, jalankan pompa vakum kondensor bagian timur, atau S, kondenser vakum.
paling bawah. Setelah di start, selanjutnya start juga pompa vakum kondenser bagian barat yang sebelah kanannya. Setelah itu 9, tutup katup pengaman vakum kondenser atau di situ kondenser vakum breaker. Oke, yang 11 terakhir. Ketika vakum kondenser telah stabil, hentikan satu pompa vakum kondenser untuk menghemat daya tambahan. Bisa dilihat 2 pompa di sebelah kanan, satunya kita matikan, yang West Condenser Vacuum Pump. Bisa pilih salah satunya, tapi di sini saya matikan yang West. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu pada sistem feed water atau sistem air umpan. Yang pertama, buka overview air biru, terus tutup feed water inlet dan bypass valve untuk feed water heater. Ini merupakan startup feed FW control valve untuk mengatur aliran ke boiler. Tombol ini terletak pada pojok kanan atas. Kemudian pastikan level DA-nya normal. Selanjutnya pilih satu elemen pada mode FW. Sesuaikan dan pastikan output pengontrol startup FW dan kontrol valve adalah 0% di manual. Setelah itu, mulai salah satu oil aux pump untuk BFPA. Selanjutnya, mulai satu pompa oil aux untuk BFPB. Terus, mulai salah satu pompa oil aux untuk BFPC. Pada BFP yang akan dimulai pada warna biru, pastikan terbuka pada katup masuknya Econo. Pastikan katup BFP reset terbuka, tidak di auto. Tutup, pastikan katup BFP discharge di tertutup. 1. Verifikasi output pengontrol hybrid comping adalah 0,0. Terus mulai start BFP, buka katup BFP dis, atur perlahan output pengontrol BFP height comping hingga 40%. BFP akan trip jika level drum meningkat menjadi 20 jam. Jika tingkat menjadi 20, bukalah mask blowdown pada tampilan boiler circle water pump. Sesuaikan output pengontrol startup FW circle valve untuk menaikkan level drum hingga kira-kira 15 jam. Sekian video presentasi dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.